Baik, selamat pagi Pak Hartono dan Profi. Di sini saya dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Nisi Lumit Mitari, dan rekan saya, Bagas Kurniadi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai listrik statis. Untuk peta konsep dari materi listrik statis itu sendiri ada listrik statis dibagi menjadi 3 materi, yaitu ada gaya kolom dan medan, potensial dan energi potensial, dan yang terakhir ada kapasitor. Nah, pada materi gaya kolom dan medan ada hukum kolom dan kuat medan listrik. Lalu pada materi potensial dan energi potensial terdapat subbab hukum Gauss, energi potensial, dan potensial listrik. Lalu pada materi kapasitor terdapat subbab kapasitansi, rangkaian kapasitor, energi kapasitor. Nah, untuk output dari presentasi pada hari ini yaitu ada yang pertama gaya kolom dan medan listrik, yang kedua ada hukum Gauss, energi potensial dan potensial listrik, dan yang terakhir ada kapasitor dan penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua pasti tahu kedua gambar di sini. Yang pertama ada gambar dari petir. Nah, petir ini merupakan salah satu fenomena listrik statis yang semua pasti sudah tahu. Petir ini bisa terjadi karena awan yang bergesekan satu sama lain. Setelah proses pergesekan, terbentuklah elektron-elektron bebas yang kemudian saling berkumpul sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Nah, untuk gambar yang disampingkannya, itu pasti semuanya sudah mempraktekkan atau melihat sendiri bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, saat kita menggosokkan sisir atau penggaris ke rambut yang kering, benda itu mendapatkan muatan listrik. Nah, karena muatan listrik itulah sisir tersebut dapat menarik kertas. Untuk fenomena sisir dan kertas ini juga merupakan salah satu fenomena dari listrik statis. Nah, untuk materi yang pertama adalah gaya kolom dan medan listrik. Semuanya pasti sudah mengetahui bahwa sebuah muatan akan menimbulkan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan lainnya yang berada cukup dekat dengan muatan lainnya. Interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak ini disebut gaya listrik. Nah, besar gaya kolom sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut, sehingga dapat disimpulkan persamaan dari hukum kolom yaitu F sama dengan K-1 kali K2 per R kuadrat. Nah, perlu diingat juga bahwa gaya kolom merupakan besaran vektor, sehingga harus memperhatikan nilai dan juga arah vektor semua partikel bermuatan. Lalu ada juga hukum kolom jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan gayanya yaitu F total sama dengan F1 plus F2 plus F3 sampai F sama dengan Fn. Lalu apabila semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku terhadap salah satu partikel bermuatan, maka resultan gayanya adalah F total sama dengan akar dari F12 kuadrat plus F13 kuadrat. Nah, namun apabila semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka resultan gayanya adalah F total sama dengan akar dari F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 kali F12 dikalikan F13 cos theta. Nah, ketika semuanya pada fenomena sisir yang sudah kita bahas tadi, maka beberapa potongan kertas akan menempel pada sisir tersebut. Nah, bagaimana ketika sisir atau penggaris, misalkan kita mengganti sisir dengan penggaris, itu dijauhkan. Nah, ternyata
terdapat suatu wilayah di sekitar sisir atau penggaris tersebut yang masih dapat terpengaruh oleh gaya listrik. Tempat di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik itu merupakan medan listrik. Nah, dapat disimpulkan medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Nah, arah gaya listrik muatan positif yaitu keluar, sedangkan arah gaya listrik bermuatan negatif yaitu ke dalam. Untuk persamaan dari medan listrik itu sendiri adalah E sama dengan F per Q atau E sama dengan KQ per R kuadrat. Untuk materi yang kedua ada hukum Gauss, energi potensial dan potensial listrik. Nah, oke, selanjutnya akan saya lanjutkan hukum Gauss, energi potensial dan potensial listrik. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa medan listrik itu divisualisasikan dengan menggunakan garis khayal. Garis-garis medan listrik itu adalah garis bersambungan yang selalu mengarah menuju masa sumber medan listrik. Nah, semakin banyak garis medan listrik itu maka semakin kuat medan listriknya. Nah, untuk hukum Gauss sendiri itu adalah menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik tersebut atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Nah, besarnya sendiri itu sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permeabilitas udara atau epsilon 0. Secara matematis bisa dituliskan sebagai V atau flux listrik, besarannya adalah Weber, sama dengan E atau medan listrik dikali A atau luas permukaan tertutupnya cos theta atau sama dengan sigma Chi atau jumlah muatan Q bagi dengan epsilon 0 atau permeabilitas udara. Nah, seperti bisa dilihat di gambar bahwa jumlah garis medan yang menembus keping ini itu senilai atau setara dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi, persamaan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu V sama dengan E A cos theta atau V sama dengan sigma Chi per epsilon 0. Nah, untuk selanjutnya ada energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik itu adalah usaha energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji H0 dari titik 1 ke titik 2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa energi itu bisa juga sama dengan negatif usaha ya. Nah, usaha sendiri itu adalah F kali S. Nah, untuk S-nya adalah diferensial R, sehingga perlu integral ya untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan formula dari energi potensial listrik. Nah, formulanya sendiri atau secara matematis energi potensial listrik itu dapat dituliskan sebagai energi potensial di titik 2 dikurangi dengan energi potensial di titik 1, atau bisa dituliskan sebagai K Q 0 atau muatan uji, kemudian Q dikalikan dengan 1 per R2, yaitu jarak antara Q0 dari titik 2 ke Q dikurangi dengan 1 per R1 atau jarak dari Q0 titik 1 ke Q. Seperti itu. Selanjutnya adalah potensial listrik. Nah, potensial listrik sendiri itu merupakan perubahan energi potensial per satuan muatan. Nah, ketika sebuah muatan uji itu dipindahkan di antara dua titik ya. Nah, untuk formula atau rumusan matematis dari potensial listrik itu dapat dituliskan sebagai delta V12 itu sama dengan K Q dikalikan 1 per R2, yaitu jarak ke titik 2 dikurangi dengan 1 per R1 jarak ke titik 1.
Seperti itu. Nah, potensial listrik dan energi potensial listrik sebelumnya itu merupakan adalah besaran skalar ya. Artinya itu hanya memiliki besar, tidak memiliki nilai arah. Jadi arahnya itu tidak diperhitungkan dalam pengukuran potensial listrik seperti itu. Nah, jika ada banyak potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa sumber, maka itu resultannya itu dapat dijumlahkan saja seperti itu ya. Misalkan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya seperti itu. Untuk rumus V-nya itu sendiri masih sama, yaitu HI per R. Seperti itu, sehingga kalau lebih dari 2 seperti ini itu bisa menggunakan rumus seperti tadi ya. Nah, selanjutnya ada kapasitor dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kapasitor sendiri, yang pertama itu ada kapasitansi atau kapasitas kemampuan atau kapasitas daya tampung kapasitor dalam menyimpan muatan listrik untuk beda potensial yang diberikan. Nah, untuk rumusan matematisnya itu dapat dituliskan sebagai C atau kapasitansi sama dengan I per V. Nah, Q sendiri yaitu muatan dan V adalah beda potensial seperti itu ya. Nah, kapasitas kapasitor keping sejajar itu juga dapat dirumuskan sebagai C sama dengan epsilon 0 A luasan dari keping tersebut dibagi dengan D atau jarak antara dua keping. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada rangkaian kapasitor. Nah, seperti sebelumnya itu di bab sebelumnya itu ada rangkaian resistor ya. Ini hampir mirip dengan rangkaian kapasitor. Nah, untuk kapasitor seri sendiri itu yang sama itu adalah Q-nya di tiap kapasitor, sehingga Q dalam C1 itu sama dengan Q di C2 juga sama dengan Q di C3. Nah, untuk kapasitas totalnya sendiri itu dapat dirumuskan dengan rumus seperti ini. Itu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah seterusnya ya, sesuai dengan jumlah kapasitor yang dirangkai seri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kapasitor paralel. Nah, kapasitas ekivalen dari susunan paralel itu sama dengan perjumlahan dari kapasitas kapasitor. Nah, beda potensial dalam kapasitor paralel itu sama. Jadi V-nya yang sama ya. Itu V di C1, C2 dan C3 itu sama beda potensialnya. Nah, untuk mencari C totalnya sendiri di rangkaian paralel kapasitor ini menggunakan rumus seperti ini, yaitu C sama dengan C1 ditambah dengan C2 ditambah C3 dan ditambah C seterusnya sesuai dengan jumlah kapasitor yang dirangkai paralel seperti itu. Nah, selanjutnya ada energi di dalam kapasitor. Nah, sebuah kapasitor yang bermuatan itu memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Nah, pada sebuah kapasitor dua keping yang tak bermuatan itu beda potensialnya 0, sehingga beda potensial rata-rata selama proses pemindahan muatan dari satu keping ke keping lainnya itu dapat dituliskan sebagai V, beda potensial Q per 2C. Nah, sehingga seperti sebelumnya, yaitu kita tahu bahwa rumusan energi W itu sama dengan Q dikalikan beda potensial. Nah, karena beda potensial dari kapasitor sendiri itu Q per 2C, sehingga kita mendapatkan energi kapasitor yaitu 1/2 dikali Q kuadrat, karena Q-nya ada 2 tadi, dikalikan Q-nya, kemudian per C, atau bisa dituliskan sebagai
setengah I kalikan V, atau juga bisa dituliskan sebagai setengah CV kuadrat, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penerapan listrik statis. Nah, penempatan listrik statis itu bisa kita lihat pada layar TV ya. Nah, seperti menempelnya debu pada layar TV itu terjadi karena debu tersebut itu ditarik oleh listrik, seperti itu ya. Sebuah layar TV itu secara konstan ditembaki oleh elektron-elektron yang dihasilkan oleh del elektron. Nah, sehingga layar TV itu akan bermuatan negatif, sehingga akan dapat menarik debu-debu, seperti itu ya. Kemudian ada petir. Nah, ini petir bukan sembarang petir ya. Nah, petir ini merupakan contoh dari fenomena listrik statis. Nah, karena terjadinya petir itu disebabkan karena perpindahan elektron yang terjadi secara terus-menerus di langit, seperti itu ya. Ketika langitnya tuh berlebihan, sudah menumpuk elektronnya, kemudian petir pun muncul mengarah ke daerah yang memiliki elektron yang lebih sedikit, seperti itu. Selanjutnya ada printer laser. Nah, printer laser ini bekerja menggunakan muatan listrik statis. Nah, pada saat drum yang bermuatan positif berputar, laser itu bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Nah, laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.